Halo Tribuners, kembali lagi bersama program Video Limo, video yang membahas 5 peristiwa kejadian yang terjadi di seputar kota Palembang maupun di Sumatera Selatan. Kali ini kita akan membahas 5 kejahatan kriminal yang menimpa wanita di Palembang selama beberapa pekan terakhir. Apa saja peristiwa yang menghebohkan tersebut? Mari kita simak video Limo berikut ini. Yang pertama ada tidak terima diputuskan pacar. Seorang pria di Palembang ini ancam sebarkan foto pacarnya yang tanpa busana. Perbuatan manumpak, 33 tahun sungguh keterlaluan. Hanya karena tak terima hubungan cintanya diputuskan, manumpak alias tulus, pria asal Palembang ini tega mengancam menyebarkan foto pribadi kekasihnya HW, 28 tahun. Tidak hanya itu, manumpak juga meminta uang 10 juta rupiah agar foto mantan kekasihnya itu tidak jadi disebar. Tak terima ancaman dari sang mantan kekasih yang sudah dipacari selama 6 bulan itu, ia melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Palembang pada Jumat 14 September lalu. Dia mengambil foto aku yang aku tukar ke medsos. Emang dia dapat dari mana dia awal foto itu? Dari satu. Tidak tahu dia ngambil dewek. Itu memang foto pribadi ada ya? Iya. Pengennya ngajak balik anu. Kayak apa foto? Enggak, dia siapa ngancam? Ancaman kan ngajak balik anu sih. Iya. Apa ancamannya? Kayak mana dia ngomong dia ancamannya? Dia ngajak aku kalau aku udah galak kirim-kirim 10 juta, dia terbalik. Sempat minta duit juga 10 juta. Dia sempat meludah ya. Berarti sempat pemerasan itu, dia merasa itu ya? Iya. Peristiwa kriminal kedua tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami HW. Masih dari Palembang, kali ini ada seorang pelajar yang menyebarkan foto tidak senonoh pacarnya saat sedang video call. R tega menyebarkan foto kekasihnya Y yang telanjang dada hingga Y diberhentikan dari sekolahnya. Tanpa sepengetahuan Y, ternyata R mengcapture fotonya yang sedang berpakaian seksi. Kasus kejahatan ketiga yakni puluhan ibu-ibu di Palembang melaporkan penipuan lewat arisan online. Nila, 27 tahun, warga Jalan Ramakasih, Kelurahan 5 Ilir, Palembang, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Palembang pada Selasa 5 September lalu. Tujuannya untuk melaporkan dugaan penipuan melalui media sosial arisan online oleh tersangka VK. Tak sendirian, Nila ditemani dengan kedua korban yang juga merupakan member atau anggota yang dijadikan sebagai saksi. Para korban pun menjelaskan masing-masing dari mereka yang tertipu dengan nominal uang yang berbeda. Kenal sih dan dia nawarin lewat WA. Mulainya dari Agustus 2017. Itu sistem alisan kayak mana? Selanjutnya ada kejahatan dengan modus hipnotis. Ternyata modus hipnotis ini masih menjadi andalan para pelaku kejahatan. Seorang wanita bernama Jo Sioling, 62 tahun, warga komplek PU Kelurahan Skip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang, telah menjadi korban penipuan hipnotis dengan modus bisa buka aura kebahagiaan. Penipuan tersebut menurutnya dilakukan oleh 3 orang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria. Hati-hati terhadap modus penipuan dan hipnotis seperti ini ya. Duit, Mas. Duitnya ada berapa, Cek? 30-an. 130 juta? Kalau Mas berapa suku, Cek? Mas. 16,5 ada. Berapa? 16,5 atau 17 lah. Oh, itu tuh berapa orang, Cek, pelakunya? Pelakunya ada berapa orang? Ketiga jadi. Bertiga? 4 jadi. Itu modusnya apa, Cek? Hipnotis atau buka aura yang kalian cerita gimana? Semacam jadinya mana nih pula ya? Itu kejadian nggak, Cek? Hah? Kejadiannya kapan? Selasa pagi. Selasa pagi di? Dan yang terakhir, diduga cemburu, wanita di Palembang ini aniaya calon istri mantan suaminya. Diduga cemburu, seorang wanita berinisial DM, 45 tahun, menganiaya Marwiyah Bella, 35 tahun, yang tak lain adalah calon istri dari mantan suaminya yang sudah resmi bercerai sejak 3 tahun lalu. Tak terima sudah dianiaya, Marwiyah Bella, warga komplek Bougainville, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang ini mengadu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Palembang. Pada saat terjadi kezaliman itu, jadi klien kami pada saat itu sedang tidur ya di rumah calon suaminya. Tiba-tiba datang seorang wanita itu, data diukur-ukur ternyata seorang wanita itu adalah mantan daripada calon klien kami. Gitu.
bagian tubuh yang mengalami bekas penganiayaan di mana aja Pak dialami korban? Itu sebenarnya pertama itu diterajang ya, terajang di perut tapi tidak kelihatan bekasnya kan. Di sini terjadi penonjokan mata sebelah kanan. Itu mungkin sudah seminggu, mungkin sudah agak hilang kan. Jadi pencekekan itu leher itu sebelah kanan itu ada kita fotonya, sudah terjadi langsung difoto di klien kami. Terus bahu sebelah kiri di bagian belakang. Ya, jadi harapan kita pengen laporan ini langsung Ya, harapan kita laporan ini cepat ditindak oleh kepolisian, kalau bisa pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ya proses persidangan tetap berjalan seperti bagaimana biasanya. Oh iya, oke. Siapa nama kita Pak lengkapnya? Merian Adinata. Merian Adinata SH ya? Ya, oke. Kita yuk siapa namanya? Maria Bella. Oh, iya.